asesmen nasional itu tujuannya untuk pemetaan mutu pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi bukan untuk menentukan kelulusan siswa kita. Kalau kelulusannya mungkin kalau tergantung kepada pemerintahan daerahnya. Mungkin kalau Bukit Tinggi masih ada dengan US-nya, seperti yang dibilang Bu kemarin. Dan jadi yang diukur itu ada 3. Yang pertama AKM, itu mengukur literasi membaca dan numerasi. Terus survei karakter, mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai. Terus survei lingkungan belajar. Nah, AKM yang pertama ini tujuannya adalah kepada siswa saja. Jadi mengukur literasi membaca dan numerasi. Kalau di pikiran saya waktu itu hanya literasi dan numerasi, berarti matematika dan bahasa Indonesia. Kalau dilihat dari pelatihan kemarin membuat soal, tidak seperti itu. Jadi seluruhnya misalnya IPA, ada di sana literasinya. Jadi menemukan informasi. Jadi nanti pas kita membuat soalnya, kelihatan itu bagaimana yang literasi yang sebenarnya. Terus kalau survei karakter itu kepada siswa dan guru. Juga survei lingkungan dan lingkungan belajar. Mengapa literasi dan numerasi? Literasi dan numerasi adalah 2 kompetensi minimum bagi siswa untuk belajar sepanjang hayat. Dan kompetensi abad 21 dan revolusi 4.0. Nah, mengapa survei karakter? Untuk mengembangkan potensi siswa secara utuh. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap values dan perilaku yang mencerminkan Pancasila. Sekolahan pesertanya siswa kelas 5, 8, dan 11 dipilih secara acak. Kalau kita nanti kelas 4 yang sekarang nanti akan diuji pada kelas 5. Nah, mengapa kelas 5? Jadi kelas 5 itu merupakan pertengahan dari masa proses pelajarannya, bukan di kelas 6 lagi. Terus untuk kesetaraannya, pesertanya kelas 6, 9, dan 12 yang memerlukan. Nah, pelaksanaannya menggunakan daring. Jadi daring tidak tes tertulis, menggunakan kalau kita seperti UKG seperti itu aplikasinya. Jadi seperti yang Nesa kerjakan kemarin itu, kita tidak bisa melihat keseluruhan kelas, tidak bisa bolak-balik. Jadi harus selesai, misalnya soal nomor 1 harus selesai, baru misalnya salah, baru ke level, misalnya salah turun levelnya, kalau betul naik levelnya, dan seperti itu. Jadi di situ mengukur misalnya anaknya turun level terus, berarti kita yang dipertanyakan, berarti kita tidak memberikan soal-soal yang hot. Jadi soal-soalnya yang logs, berupa gambar, berupa cerita, atau teks, boleh stimulusnya. Jadi tidak harus soalnya yang susah. Misalnya matematika yang HOTS itu misalnya 1 tambah titik-titik sama dengan 2, itu udah HOTS itu, Bu. Jadi kita kan sebenarnya sudah ada seperti itu, tapi kurang membiasakan. Di 1 tambah titik-titik sama dengan 2. Jadi kan anak mikir, barayo yang dapetnya hasilnya dulu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat. Ada uraian. Kita Indonesia masih menggunakan yang di bawah C3. Kalau C4, 5, dan 6 itu kan sudah ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan. Jadi soal-soal kita masih C1, 2, dan 3. Contohnya, sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu kan masih menyebutkan. Jadi soal-soal kita tidak HOTS namanya. Boleh itu bisa dijadikan HOTS, contohnya dikasih teks. Itu kan stimulusnya. Nah, jadi soalnya dari bacaan
tersebut, menurutmu apakah ciri-ciri dari makhluk hidup? Kompetensi literasi matematika. Yang pertama, bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian aljabar. Ini disesuaikan kalau Agustus nanti kan kelas 4 tuh yang seharusnya naik tuh kan. Jadi disesuaikan dengan kelasnya. Jadi besok itu bilangannya ya bilangan mengenai kelas 4. Terus kognitif, ini pemahaman, ini kepada ke kelas 2, pemahaman kelas 2. Terus aplikasi kelas 3, penalaran 4 dan 5. Jadi sebenarnya AKM ini bukan tanggung jawab guru kelas 5 saja atau kelas 4 saja. Jadi berkelanjutan mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk persiapan ke SMP-nya. Nah, jadi kalau siswa-siswa kita tidak terbiasa menjawab pertanyaan yang hot itu, bagaimana caranya dia akan menjawab? Ini yang literasi membaca, teks informatif dan teks sastra. Teks informatif ini boleh misalnya teks kita yang IPA kan ada misalnya peredaran darah manusia. Itu kan ada penjelasannya, ada gambarnya. Itu juga teks informatif. Contohnya yang kode etik guru. Itu contoh adalah teks informatif. Terus mode apa saja yang masuk ke AKM? Yang pertama, discovery atau inquiry learning, problem based learning atau project based learning. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan mau model pembelajaran ini, tapi mungkin soalnya yang belum.